Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita ketemu lagi walaupun masih dalam suasana pandemi, masih daring, tapi semoga tidak menyurutkan semangat untuk belajar. Baik, kita langsung saja ya, biar videonya tidak terlalu besar filenya, maka langsung saja nih. Saya bacakan halaman 81, silahkan dibuka, disemak, kemudian disiapkan alat tulisnya untuk menandai atau memberi makna kata-kata yang belum paham, yang belum tahu. Al-hiwar artinya percakapan. Ini antara Zainab dan Hamidah. Zainab itu nama orang perempuan ya, Hamidah juga nama orang perempuan, sama-sama perempuan ini. Oke, saya dekatkan. Naharuka Sa'id. Naharuka Sa'id itu adalah kata sapa untuk selamat siang. Nahar itu siang. Ya. Selamat siang begitu. Hamidah menjawabnya Sa'idun Mubarak. Ini artinya kalau di Indonesia itu selamat siang juga. Kalau diartikan letterlek sesuai dengan kata nanti aneh, maka kita artikan sesuai fungsinya. Naharuka Sa'id itu selamat siang. Hamidah menjawabnya Sa'idun Mubarak, selamat siang juga. Kemudian Zainab, aina fasluki. Nah, ini pakai ki ya, ki ini karena lawan bicaranya adalah Hamidah ini perempuan, maka fasluki, di mana kelasmu. Hamidah menjawab fasli huna, kelasku di sini. Huna itu di sini. Fasli huna, kelasku di sini. Wa aina fasluki, dan di mana kelasmu? Balik tanya kepada Zainab. Fasli hunaka, kelasku di sana. Ilal liqa, ilal liqa itu artinya sampai jumpa, sampai jumpa. Gitu. Hamidah menjawab masalamah, bersama keselamatan, tapi kita artikan sampai jumpa lagi gitu ya. Kalau naharuka Sa'id itu selamat siang, Sa'idun Mubarak itu selamat siang juga, ilal liqa itu sampai jumpa, masalamah itu juga sampai jumpa lagi. Kita lanjut. Al-hiwar antara Hamid dan Fahmi, ini sama-sama laki-laki ya. Tadi Hamidah itu perempuan, Zainab itu perempuan, sekarang Hamid dan Fahmi laki-laki semua. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Ahlan bik, selamat datang juga. Itu mengartikannya begitu. Ahadhihi madrasatuka, apakah ini sekolahanmu? Kenapa pakainya hadhihi bukan hadza? Karena madrasatun itu kata benda yang menunjukkan perempuan ada taknya, makanya pakai hadhihi. Kemudian kenapa ka? Karena kamunya itu laki-laki, makanya ka. Kalau yang atas ki kan ya, karena kamu perempuan, sedangkan di sini ka, kamu laki-laki. Apakah ini hadhihi, apakah ini madrasatuka, sekolahanmu? Tuh. Fahmi menjawab, "Na'am, iya. Hadhihi, ini madrasati, sekolahanku." Begitu. Hamid, ahadhihi madrasatu Ali, apakah ini sekolahannya Ali? Jawabannya Fahmi, na'am, hadhihi madrasatuhu, ya ini sekolahannya, hunya itu dia. Oke, sampai sini kita lanjutkan dulu. Lanjut langsung ke halaman 82. Ya, 82 ini qawaid atau kaidah-kaidahnya. Siapa tahu ada yang masih bingung. Ada ka, ada ki, ada ha, ada hu, ada hi. Ini
kita bahas di sini. Saya bacakan dulu ya. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang dhamir mutasil. Dhamir mutasil merupakan kata ganti rangkai, di antaranya ada ya mati, tadi ya fasli, ya mati, fasluka, madrasatuka, ada ka-nya itu ada ka. Kemudian ada hu, ha, dan na, ini harusnya ki ya. Ada ka, ada ki, ya ini salah dikit ya. Ka, nanti dibetulkannya ki, yang benar ini ki. Ada hu, ada ha, ada na. Apa itu dhamir mutasil? Dhamir mutasil adalah kata ganti orang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kamu, ada dia, ada saya. Kalau saya itu kata ganti orang pertama. Kalau kamu itu kata ganti orang kedua. Kalau dia itu kata ganti orang ketiga. Nah, itu namanya dhamir. Nah, dhamir di sini sudah disebutkan dhamirnya, saya bacakan dulu. Cara penggunaannya adalah dengan menambahkan dhamir mutasil atau kata ganti rangkai tepat di belakang kata yang hendak dirangkai. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini contoh-contoh untuk dhamirnya: ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Nah, sekarang biar nggak bingung, saya jelaskan dulu apa itu dhamir munfasil dan mutasil ya. Ini mutasil. Munfasil itu yang tidak digandeng atau yang di depan, umpama kayak ana, anta, anti itu munfasil. Ana tilmidun, ananya itu termasuk dhamir munfasil. Sedangkan yang kita bahas sekarang adalah dhamir mutasil. Munfasil itu tidak digandeng, kalau mutasil itu digandeng. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi ya. Ini saya jawab, menjelaskan cepat biar tidak terlalu besar kuotanya untuk download. Nih contohnya ana, umpama ana. Malun itu artinya kemarin apa? Artinya laboratorium. Kalau ditambah dhamir mutasil tambah laboratoriumku, nah ku-nya itu pakai iya, maka digandeng jadi mali. Ada iya mati di belakang. Laboratorium, iya mati ini menunjukkan untuk kepemilikan ku. Jadi kalau ditulis mali pakai iya mati. Kemudian anta, kamu ya. Malun ditambah ka jadi maluka. Laboratorium mu, k-nya itu mu, kalau ditulis digandeng maluka jadi laboratorium mu. Kalau itu mu laki-laki, sekarang mu perempuan, laboratorium mu ya. Mu-nya itu pakai ki kalau perempuan, jadi maluki. Huwa, dia ya. Maluhu, laboratoriumnya, nyanya itu laki-laki jadi hu. Maluhu, laboratoriumnya, maluhu, tapi hu-nya laki-laki. Kalau perempuan, laboratoriumnya ibu guru mama ya, jadi malu ditambah ha karena perempuan, maluha. Kalau punya kita semuanya, ini laboratorium kita semuanya. Nahnu itu artinya kita atau kami. Jadi malu tambah na jadi maluna. Itu namanya dhamir atau kata ganti. Biasanya kalau kata ganti mutasil itu menunjukkan kepemilikan ya, kepemilikan. Makanya ini artinya milik semua. Ini laboratoriumku milikku kan, laboratorium milikmu, laboratorium milikmu juga kalau yang atas laki-laki bawah perempuan. Laboratoriumnya yang atas laki-laki, yang bawah perempuan, dan yang paling bawah laboratorium kita semua atau laboratorium kami. Itu namanya dhamir. Dhamir adalah kata ganti. Kalau di belakang namanya dhamir mutasil.
Kalau yang ditaruh di depan itu namanya munfasil. Itu tadi ana tilmidun, ana itu domir, juga kata ganti. Tuh, sampai sini. Nanti kalau ada yang bingung bisa di WA langsung biar saya jawab sebisa saya, karena media terbatas ya, jadi ya sebisa saya dalam menggunakan media seperti itu. Baik, sekarang untuk latihan ini, setiap pertemuan saya akan kasih soal ya, biar saya tahu siapa yang memperhatikan dan siapa yang tidak ya. Jadi walaupun soalnya cuma sedikit ya, tapi pasti saya kasih soal, karena biar saya tahu siapa yang memperhatikan, siapa yang absen, dan siapa yang tidak membuka Google Classroom. Saya jadi tahu. Tuh, ini halaman 80 saja ya. Saya kasih soal, nanti jawabannya dijawab biasa di buku tulis, di foto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Jawabannya saja yang ditulis, tidak usah soalnya, jawabannya saja. Tapi belajar nulis Arab ya ini ya, saya belum tahu siapa yang sudah bisa nulis, siapa yang belum, tapi belajarlah, pokoknya belajar. Nomor 1 sampai 5 ini saya bacakan dulu, siapa tahu ada yang belum bisa membaca. Aina faslu ribuan, ini nanti jawabannya carinya di sini ya Mas ya, Mas atau Mbak semuanya, anak-anak. Ini cari jawabannya di sini, ini saya bacakan. Aina faslu Ridwan nomor 1, di mana kelasnya Ridwan, dicari di sini nanti ya, di sini nanti dicari. Kemudian yang kedua, man ukhtu Ridwan nal kabiroh, siapa saudara perempuannya Ridwan, saudara atau kakak perempuannya Ridwan. Ini artinya di mana kakak perempuan, ukhtu kakak biroh itu kakak perempuan Ridwan. Siapa kakak perempuannya Ridwan, nanti dicari di sini siapa namanya. Aina Laila, di mana Laila. Tuh. Yang nomor 4, hal faslu Laila bainal ma'mali wal maktabati, apakah kelas Laila di antara laboratorium dan perpustakaan. Itu nomor 4. Nomor 5, aina faslu Fatir, di mana kelas Fatir. Silakan nanti dijawab menggunakan bahasa Arab, pelan-pelan saja, sebisanya saja. Bagi yang belum bisa menulis Arab, sebisanya saja, nanti jawabannya dicari dari bacaan ini ya, ditulis di buku tulis, cukup jawabannya saja. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.